Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqdirillahumma qabrahul karimah bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zahara inda wiladatihi khawariq wa gharaib ghaibiyah. Wa zahara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem nalikane lahire Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa khawariku pira-pira perkara kang nulayani adat. Apa khawariku pira-pira perkara kang nulayani adat. Wa gharaib lan pira-pira perkara kang indah. Gharaib lan pira-pira perkara kang indah. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib atau samar. Ghaibiyatun kang bangsa samar. Iku kabeh irhason krana dadi mukjizat. Irhason krana dadi mukjizat linubuwatihi kaduwe kenabiane Gusti Nabi. Linubuwatihi kaduwe kenabiane Gusti Nabi. Wa i'laman lan krana meruhaken. Wa i'laman lan krana meruhaken bi annahu kelawan sak temene Nabi iku mukhtarullah ta'ala kang den pilih Gusti Allah taala. Wa mujtabahu tegese kang den pilih Allah. Wa mujtabahu tegese kang den pilih Allah. Fazidat moko den tambah apa as-sama'u langit apane hifdun oleh den reksa. Apa as-sama'u langit apane hifdun oleh den reksa wa ruddah lan den tolak. Anha saking as-sama' apa al-maradatu setan kang delorong. Apa al-maradatu setan kang delorong wa zawun nufusih lan pira-pira kang duweni pira-pira nafsu. Wa zawun nufusi lan pira-pira kang duweni pira-pira nafsu asyaitoniyati kang bangsa setan. Asyaitoniyati kang bangsa setan. Wa rajamat lan balang. Wa rajamat lan balang apa an-nujumu pira-pira lintang. Apa an-nujumu pira-pira lintang an-nayyiratu kang madangi. An-nayyiratu kang madangi kulla rajimin ing saben-saben setan kang den ranjang. Kulla rajimin ing saben-saben setan kang den ranjang fi hali marqahu ing dalam tingkah munggae kullu rajimin. Fi hali marqahu ing dalam tingkah munggae kullu rajimin. Jadi ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu dilahirkan, ini terjadi banyak khawarik, yaitu perkara-perkara yang menyalahi adatnya atau lumrahnya kejadian. Ini luar biasa berarti. Dan juga terjadi perkara-perkara yang indah di luar nalar manusia, di luar kebiasaan yang terjadi pada umumnya. Dan semua itu diciptakan oleh Allah irhason linubuwatih sebagai bentuk irhas. Irhas itu kelebihan yang dimiliki oleh calon nabi, gitu ya. Kelebihan ya sama seperti mukjizat, hanya saja irhas itu ditujukan kepada calon para nabi. Berarti sebelum qoblal bi'tsah, sebelum diutus menjadi nabi, itu ekoca irhas. Kalau nanti sudah jadi nabi,
Beliau di situ melakukan beberapa kelebihan kocak mukjizat. Wa i'laman bi annahu mukhtarullah, dan itu sebagai isyarat dan juga pengumuman, pemberitahuan bahwasanya yen Gusti Nabi itu bayi yang dilahirkan bukan biasanya, bukan seperti bayi pada umumnya. Beliau itu mukhtarullah, satu-satunya bayi yang pada saat itu dipilih oleh Gusti Allah. Ini bayi pilihan. La sehingga kelaban lahiran Nabi fazidatis sama wa hifdhan, penjagaan langit itu sangat ketat, gitu ya. Penjagaan langit itu tambah diperketat oleh Gusti Allah. Warudda anhal maradatu wa dawun nufusis syaitaniyah. Jadi para jin-jin yang kebiasaan mengakses informasi dari langit itu sudah dihajar, dihantam habis-habisan oleh bintang. Juga ungku gitu, gerbang langit untuk mengakses informasi itu ketika Nabi sudah dilahirkan. Oleh karenanya jandri berin maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba. Jadi kelahiran Nabi itu merupakan kelahiran yang bisa merusak sistem kekafiran baik secara materi ataupun secara non materi. Jadi sistem termasuk informasi yang dibawa oleh para jin yang nanti dikabarkan kepada para dukun itu semuanya ditutup, sudah musnah gara-gara kelahiran orang paling mulia yakni Gusti Kanjeng Nabi. Wa rajamatin nujumu an-nayyiratu kullu rajimin fi hali barqah. Jadi jin itu ketika mau naik ke langit itu langsung dihantam habis-habisan dengan beberapa bintang. Jadi tidak punya kesempatan untuk nembus langit. Wa tadallat lan podo marak, atau makna lainnya parek banget itu ki. Ilaihi maring Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam opo al-anjumu piro-piro bintang. Opo al-anjumu piro-piro bintang az-zuhriyatu kang mencorong. Az-zuhriyatu kang mencorong. Wastanarad lan dadi padang. Binuriha kelawan sebab cahayane anjumuz zuhriyah. Binuriha kelawan sebab padange anjumuz zuhriyah. Opo wihadul harami lemah leduke tanah haram. Apa wihadul harami lemah leduke tanah haram. Warubahu lan lemah gendenge haram. Warubahu lan lemah gendenge haram. Wa kharajalan metu ma'ahu sartane Nabi. Ma'ahu sartane Nabi apa nurun cahaya. Adoat kang madangi apa nur. Sesek adoat kang padang itu saja ki. Adoat kang padang lahu krono are nur. Lahu krono are nur apa kusurus Syami, piro-piro kedatone tanah Syam, Syria. Apa kusurus Syami, piro-piro kedatone tanah Syam. Al-Qaisariyatuh kang bangsa kaisar. Al-Qaisariyatuh kang bangsa kaisar. Faro'aha moko ningali ing kusurur Rom, kusurus Syami al-Qaisariyah. Moko ningali ing kusurus Syami al-Qaisariyah sapa man wong bibatihi Makkah kang ana ing dalem tanah rotone Mekah. Ini sebetulnya khabar muqaddam gitu ya. Faro'aha moko ningali ing kusurus Syam sapa man wong bibatihi Makkah kang iku gitu ya. Iku ono ing dalam tanah napa nyaman rotone Mekah. Bitoh itu tanah yang rata datar. Daruhu utawi omae man. Daruhu utawi omae man. Wa magnahu lan gon tetepe man. Wa magnahu lan gon tetepe man. Wan soda alan tadi pecah.
wan soda'alan dadi pecah apa al-iwanu pendopo apa al-iwanu pendopo bil madaini ing dalam pira-pira kota bil madaini ing dalam pira-pira kota al-kisrawiyati kang bangsa Raja Kisra al-kisrawiyati kang bangsa Raja Kisra alladzi rafa'a kang ngeluhuraken atau ngangkat sapa Anusarwanah Ratu Anusarwan sapa Anusarwanah Ratu Anusarwan samkahu ing payone al-iwan samkahu ing payone al-iwan fasawwahu nuli njejekaken sapa Anusarwan ing samkahu fasawwahu nuli njejekaken sapa Anusarwan ing samkahu wasa kotolan runtuh opo arba'a asyrotah wong opo arba'a asyrotah 14 min syurafatihi kang saking ukir-ukirane al-iwan min syurafatihi kang saking ukir-ukirane al-iwan al-ulwiyati kang bangsa luhur wa kusira lan den pecah apa mulku Kisra keratone Ratu Persia Paris yang dimaksud di sini bukan Paris Prancis itu tapi Persia lihaulima krono pakiwe barang pakiwe itu kondisi yang sangat menakutkan asobahu kang ngenani apa ma ing mulku Kisra wa arahu lan anyar teko apa ma ing mulku Kisra wa arahu lan anyar teko apa ma ing mulku Kisra wa khamadat lan sirep atau padam wa khamadat lan sirep apa andirono molate geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamaliki ing dalem pira-pira keraton al-farisiyati kang bangsa Persia pada meiku litulu ibadrihi krono pertelane purnamane nabi gitu ya litulu ibadrihi krono pertelane purnamane nabi al-muniri kang madangi wa isyraqi muhayyahu lan padangi wajahi Gusti Nabi Gusti Nabi. Jadi ketika Nabi itu dilahirkan tadallalat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah seolah-olah gitu nggih. Ini bukan seolah-olah bahasanya, ini saya keliru. Bintang-bintang yang ada di langit itu semuanya mendekat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Itu saking rindunya mereka para bintang dan saking dia cinta dan senangnya kepada Rasulullah. Bahkan di sini ketika Nabi itu dilahirkan, istana Rabbinuriha wihadul harami warubah, seluruh tanah yang ada di negara haram, artinya di kawasan haram Mekah, itu semuanya baik yang lembah, tanah bagian tanah rendah atau yang tanah tinggi sekalipun, semua itu terkena oleh cahaya. Semua itu teran tak kepra. Sampai-sampai faro'ahaman bibitohi makkata daruhu wa magna. Jadi sampai-sampai semua orang yang berada di tanah Mekah itu melihat keraton atau kerajaan
yang berada di negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sampai dipenuhi oleh cahaya disebabkan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Orang sebenarnya Mekah saja itu bisa melihat dengan nyata beberapa kota dan kerajaan yang ada di di Syam, Syria itu. Ini saking luar biasanya peristiwa kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Wan soda'a al-iwanu bil madainil kisrawiyah, dan pendopo yang berada di kota-kota Kisrawiyah atau daerah yang dipimpin oleh Raja Kisra itu semuanya menjadi hancur, menjadi ambruk gara-gara kelahiran Gusti Nabi. Alladzi rafa'anu Syarwan samkahu fasawah, yang dulu sempat didirikan oleh Anusyarwan, ini raja gitu. Terus 14 ukiran-ukiran bangunan yang menjadi sorotan di sana itu juga runtuh ketika Gusti Kanjeng Nabi itu dilahirkan. Bahkan di sini wa kusira mulku Kisra lihauli ma asabahu wa ara. Bahkan kerajaan Kisra itu menjadi hancur lebur gara-gara lahir Gusti Nabi. Jadi ini yang dimaksud kelahiran yang bisa merusak sistem kekafiran baik secara materi ataupun non materi, baik secara materi ataupun secara logika. Secara materi apa ya, seperti patung-patung yang ada di sana, seperti kerajaan-kerajaan orang-orang kafir itu kan kekafiran secara materi. Kelaban wujudnya Rasulullah setuju itu hancur lebur. Jadi iya pancen Nabi itu pemberantas kekufuran, memang demikian. Dari lahirnya sudah ketarah dengan kelebihan yang ada. Bahkan wa khadamatin niran wa khamadatin niranul ma'budah bil mamalikil farisiyah. Di sana juga ada api yang berada di kerajaan Persia itu beda apoi kana. Api itu tidak pernah padam. Api keabadian yang dulu sempat disembah oleh kelompok Majusi penyembah api. Nah ini ketika Nabi lahir ke dunia, api itu langsung padam. Nah ini api keabadian, benih api alam sebenarnya Madura itu. Ini memang api yang disakralkan oleh kelompok masyarakat yang ada di sana sampai dianggap sebagai Tuhan. Apa ini kayak sempat? Nah ketika Nabi baru lahir, baru setelah itu apa itu langsung padam. Ini saya maksud merusak sistem kekafiran. Litulu'i badrihil munir wa isyraqi muhayyah wa ghadat lan asad opo buhairatu sawatah, segara cilike tanah sawah. Buhairah itu tasgirnya bahrun itu segara, lautan. Kalau diperkecil berarti menjadi buhairun, fuailun. Buhairun berarti tasik kene. Ini mungkin mengarah pada danau gitu ya. Danau. Wa kanat lan ono apa buhairah iku baina Hamadan ing dalam antarane negara Hamadan wa kumalan negara Kum. Minal biladi saking pira-pira negara al-ajamiyati kang bangsa ajami atau sakliyane Arab. Wajafat lan garing idh kaffah ing dalem nalikane mampet. Wajafat lan garing idh kaffah ing dalem nalikane mampet apa waqifu maujiha derase gelombange buhairah. Apa waqifu maujiha derase gelombange buhairah. As-sajjajih kang akeh milini. As-sajjajih kang akeh milini opo sing mampet ya nabi uhati kalmiyahi, piro-piro sumberane mengkono-mengkono piro-piro banyu. Opo ya nabi uhati kalmiyahi, piro-piro sumberane mengkono-mengkono piro-piro banyu. Wa fadolan loper opo wadi sama watah itu.
jurang tanah samawah. Ada yang tanpa mem, ada yang sawah, itu ada. Ada memnya semua punya sampean. Apa wadi samawata, jurangi tanah samawah, wahia utawi wadi samawah iku mafazatun oro-oro. Iku mafazatun oro-oro fi falatin ing dalem oro-oro wa bariyatin lan bangsa daratan. Wa bariyatin lan bangsa daratan lam yakun kang ora ana iku biha ing dalem wadi samawah. Iku biha ing dalem wadi samawah qablu ing dalem sadurunge nabi. Apa sing ora ana maun banyu. Yang kok kang bisa nelesaken apa maun, yang kau kang bisa nelesaken apa maun lidom anih maring wong kang banget ngelake, lidom anih maring wong kang banget ngelake allahata ing kerongkongan, allahata ing kerongkongan. Jadi ketika Nabi itu dilahirkan, sungai kecil atau buhairo ini jangan kelihatan tasik tapi kini ini mungkin mengarah ke danau yang berada di daerah sawah itu, yang sebelumnya di situ segar bugar subur daerahnya, itu malah jadi asad, sumberannya tersumbat. Itu sebab kelahiran Nabi. Dan malah kondisinya terbalik, ini terjadi berada di lembah Samawah. Lembah Samawah ini adalah satu-satunya lembah yang terkenal dengan tandusnya. Jadi sulit, sebelum lahirnya Nabi memang itu kering, lembah tersebut kering. Nah ketika Nabi itu lahir malah terus karena air itu deras, tanahnya menjadi subur. Ini apa namanya? Satu kejadian di luar kebiasaan kita yang dialami saat Gusti Kanjeng Nabi dilahirkan. Ini Masya Allah, tanah yang kering tandus pun bisa jadi subur kelaban kedatangan Rasulullah. Jadi bukan hanya bersifat akidah, tapi secara semuanya Nabi itu membawa berkah gitu ya. Maka kelahiran Nabi itu berkah bagi kita, musibah bagi kalangan kafir. Lam yakun biha qablu ma'un yanqa'u lidham'anil lahad wa kana lan ono apa mauliduhu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi'i ono ing dalam panggonan al ma'ruf kang den kenal bil irasi kelawan nggon kang rata, bil irasi kelawan nggon kang rata al makkiyati kang bangsa Mekah, al makkiyati kang bangsa Mekah, wal baladi lan negara alladzi la yu'dadu kang ora kena den tugel, alladzi la yu'dadu kang ora kena den tugel apa syajaruhu wite alladzi, apa syajaruhu wite alladzi wala yuhtalalan ora kena den ketok, wala yuhtalalan ora kena den ketok apa kholahu suket telese alladzi, apa kholahu suket telese alladzi. Ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, itu terjadi kayak apa yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Kemudian kanah mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi itu berada di satu tempat yang masyhur, tempat yang tidak asing, berada di Mekah. Jadi tempat tersebut itu berada di samping atau dekat dengan Masjidil Haram, yang sekarang itu wakilaki dalam ceritanya tempat kelahiran Nabi itu dijadikan maktabah atau perpustakaan. Kulo tibi tahun ini karena kulo belum pernah ke Mekah. Jadi sampean mentero ini ya mater tu didapat ke Mekah. Tapi benih lebat mempeh. Ya kudu haji atau umroh. Biar sampean tahu dak ngambang pengetahuannya hanya sekedar materi saja. Nah, kalau hanya sekedar materi kita itu ya berimajinasi beda-beda nantinya.
Diceritakan Jabal Uhud, Gunung Uhud nanti diibaratkan Gunung Tambu nanti berarti kayak Gunung Tambu itu karena kita belum nyampe ke sana. Ya mantar kapi ini kan bisa katakan ke haji kapi situ aja nah. Waktu lifahlan dan persulayaakan atau dan perselisihkan. Waktu lifahlan dan persulayaakan opo fi ami wiladatihi tahun kelahirannya Gusti Nabi. Opo fi ami wiladatihi tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wiladah. Wa fi syahriha lan ing dalam bulane wiladah wa fi yaumiha lan ing dalam dinane wiladah. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat, ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama ikadwe ulama sifate aqwal marwiyatin kang den riwayataken, marwiyatin kang den riwayataken. Warrajihu utawi pendapat kang unggul iku annaha sak temene wiladatihi iku kubaila fajri yaumil isnaini sak durung setitike fajar dina Senin. Iku kubaila fajri yaumil isnaini sak durung titike fajar dina Senin. Saniya asyarah ing dalem tanggal 12 syahri Rabiul Awwal, wulan Rabiul Awwal, min amil filih saking tahun peristiwa gajah, tahun gajah itu kembangan. Alladzi saddahu kang nyegah ing fil, alladzi saddahu kang nyegah ing fil sapa Allah Gusti Allah anil harami saking tanah haram. Wa hamahu lan tegese ngreksa sapa Allah ing haram. Wa hamahu lan tegese ngreksa sapa Allah ing haram. Jadi ini perlu sampean catat, penting. Ini keunikan kitab Barzanji. Makanya tadi saya jelaskan Imam Ja'far Al-Barzanji ini ngarang kitab ini berdasarkan standar ilmu hadis dan juga berdasarkan beberapa riwayat, dan tidak mungkin ilmu riwayat itu tidak terjadi khilaf. Pasti ada khilaf, perbedaan pandangan riwayat. Seperti yang dikatakan di sini, ukhtulifa fi ami wiladatih. Jadi tahun kelahiran Nabi itu masih diperselisihkan oleh ulama. Masih diperselisihkan oleh ulama. Wa fi syahriha, bulannya itu masih ada ulama yang tidak mematen bahwa bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal. Ada yang bilang bukan Rabiul Awal. Jadi fair ini, Imam Barzanji ini fair. Beliau meriwayatkan berdasarkan standar ilmu hadis. Jadi memang tidak bisa dinafikan. Ia berdekiyah ulama yang berpendapat lahir Nabi itu bukan Rabiul Awal. Bahkan wa fi yaumiha, tanggalnya harinya di situ juga bedesengo cak beni are Senin. Ini menurut beberapa pendapat ulama yang marwiyah, pendapat tersebut telah diriwayatkan. Akan tetapi warrajih, pendapat yang unggul gitu, pendapat yang masyhur di kalangan kita, bahwasanya kelahiran Nabi itu terjadi pada kubaila fajri yaumil isnain, sedikit sebelum masuk fajar subuh. Berarti sekejap aki subuh itu Nabi lahir. Ini menurut sebagian ulama, sedikit sebelum subuh ini itu perkiraan sekitar 5 menit. Berarti umpama subuh, umpama nih contoh subuh 4.30, berarti Nabi lahir itu berarti 4.26 atau 25. Itu Nabi baru lahir. Sekejap aki oleh 5 menit aki, ini cuma perkiraan juga ini.
Qubaila subhi atau qubaila fajri yaumil isnain, berarti sebelum sedikit masuk waktu subuh hari Senin pada tanggal 12 Syahri Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, dan itu bertepatan amil fil tahun gajah. Ini yang masyhur. Tapi kita selaku orang yang mungkin haus akan ilmu, orang yang senang ilmu, ya tidak boleh menafikan, menghilangkan pendapat-pendapat yang lain. Ini tetap ada khilaf. Akan tetapi ya jangan diterapkan juga dalam ujian. Kalau orang akan lagi sampean umpama oleh ilmu yang semacam ini tentang ikhtilaf, ya jangan sampean terapkan di ujian. Misalkan begini, kapan tanggal lahirnya Gusti Nabi? Ternyata sampean tahu sebetulnya 12 Rabiul Awal, pas sampean ngocak belum mesti. Tahun kelahiran Nabi terjadi pada tahun, orang mesti jawabannya sampean. Kenapa? Karena banyak pendapat. Ya itu betul juga jawabannya, tapi pelajaran yang sampean pelajari tidak mengungkit hal semacam itu. Jadi ikut materi saja. Akan tetapi dalam kitab ini bentuk kecerdasan beliau, kecerdasan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau mengutip beberapa riwayat, termasuk ikhtilaf yang ada di sana juga beliau kutip. Pon biar netral, biar netral. Letoh di situ andaikan Nabi tak lahir di hari Senin pun itu juga tidak ngurangin kehormatan Nabi. Jangan dikira sampean itu menganggap Nabi itu mulia karena lahir pada hari Senin. Oh tidak. Nabi itu mulia karena zatnya. Lahir kapanpun kalau zatnya itu mulia bakun mulia. Pada dengan ikhtilaf yang tadi siang, bahwa satu riwayat Nabi itu dilahirkan sudah dalam kondisi disunat. Iya benda. Lastare sunat, sudah kondisi sudah disunat, selestarin dia dilahirkan. Pada saat dilahirkan itu, menurut satu riwayat Nabi itu malah khitan sarang embahnya. Keduanya itu juga tak ngurangin kemuliaan Nabi. Yang pertama, Nabi itu lahir dalam kondisi sudah dikhitan, itu menunjukkan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi, yaitu irhas itu. Kelebihan Nabi panjen. Kalau di situ ikut pendapat yang satunya, cek Nabi esonat sarang embahnya, berarti normalnya manusia kan esonat sarang orang sepona. Maka itu juga tidak mengurangi kehormatan Nabi. Kenapa? Karena itu menunjukkan cek embahnya Nabi itu tetap ala millati Ibrahim, ngikutin tradisi yang terlaku dalam syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu khitan. Berarti lurus agama nambahnya Nabi. Ini juga ada hikmah di balik ikhtilaf ini. Tetap kita ngurangin kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Pun attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suni aki. Wa ardo'at hulan nyusoni ing Gusti Nabi. Wa ardo'at hulan nyusoni ing Gusti Nabi sapa ummuhu ibune Nabi. Sapa ummuhu ibune Nabi ayyaman ing dalam pira-pira dina. Summa ardo'athu nuli nyusoni ing Nabi sapa Suwaibatu al-Aslamiyatu, Suwaibah al-Aslamiyah. Allati a'taqaha kang merdekaaken ing Suwaibah, kang merdekaaken ing Suwaibah sapa Abu Lahabin, Abu Lahab. Hina wafathu ing dalem nalikane nekani sapa Suwaibah ing Abu Lahab. Ing dalem nalikane nekani sapa Suwaibah ing Abu Lahab inda miladihi ing dalem nalikane lahir Nabi. Inda miladihi ing dalam nalikane lahir Nabi alaihi salatu wassalamu bi busyrahu kelawan bebungah ing Abu Lahab, bi busyrahu kelawan bebungah ing Abu Lahab. Fa ardo'athu moko nyusoni ing Gusti Nabi
fa'ardo'athu moko nyusoni sapa Suwaibah ing Gusti Nabi ma'a ibniha bareng sertane putrane Suwaibah, ma'a ibniha bareng sertane putrane Suwaibah rupane Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Wahia utawi Suwaibah bihi kelawan Gusti Nabi iku hafiyatun kang banget mulia akene atau kang banget sayangi, sangat menyayangi Gusti Nabi. Wa ardo'athu lan nyusoni sapa Suwaibah ing Nabi, wa ardo'athu lan nyusoni sapa Suwaibah ing Nabi qablahu ing dalem sadurunge Nabi, qablahu ing dalem sadurunge Nabi Hamzah ing Sayyidina Hamzah ing Sayyidina Hamzah rupane alladzi wong humidah kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama, fi nusrati dini ing dalem nulungi agama apa surahu kelakuane Hamzah, wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yab'asu ngirim sapa Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinati saking tanah Madinah bisilatin kelawan nafaqah wa kiswatin lan sandangan hiya kang utawi silah wa kiswah biha kelawan hiya utawi silah wa kiswah biha kelawan Suwaibah iku hariyatun kang patut. Ini bisa dibalik, hiya utawi Suwaibah biha kelawan silah wa kiswah iku hariyah kang patut. Ila an aurada tumeka yen to nekaaken haikalaha ing badane Suwaibah apa idul manuni tekone pati ad-dorihah ka ing kuburan wa warahu lan nutupi apa ad-dorih ing haikalaha kila dan ucapaken apa ala dini qaumiha utawi Suwaibah iku netepe ing ngatasé agamane kaum Suwaibah, al-rupane al-fi'ati pantan atau golongan al-jahiliyati kang bangsa jahiliyah wakilah lan den ucapaken apa aslamat mlebu Islam sapa Suwaibah asbatah netepaken al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah wa hakahu lan nyeritani sapa Ibnu Mandah ing khilaf kon wa ardo'athu ummuhu ayyaman. Kita harus ketahui bahwa ibunya Nabi itu sempat menyusui Nabi. Nabi itu sempat disusui oleh ibunda, tapi hanya dengan hitungan hari saja, tak mati abid. Ayyaman, beberapa hari. Selestarena ibunya Nabi Sayyidatina Aminah itu nyosoen, baru dipasrahkan kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Beliau itu seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah nikah budak Abu Lahab, merdeka akibat Abu Lahab disebabkan karena rasa bahagia Abu Lahab mendengar ponakannya lahir, yaitu Gusti Nabi. Makanya masyhur dalam kitab fikih termasuk kitab tauhid, Abu Lahab itu setiap hari Senin itu siksa kuburnya diringankan oleh Allah.
Kenapa kok diringankan? Karena dulu ketika Nabi lahir itu beliau itu bahagianya luar biasa. Walaupun toh pada akhirnya beliau itu nentang terhadap Nabi. Karena kafir, dia itu kafir, vonis neraka. Tapi walaupun vonis neraka gara-gara dia itu bahagia sebab lahir Gusti Nabi dan tepat pada hari Senin, maka setiap hari Senin di alam barzah dia itu diringankan azabnya. Apalagi kita umat Muhammad gitu yang setiap tahunnya pasti bunga karena kelahiran Nabi, bunga karena kelahiran. Jangan bahagia karena buah-buahan. Boleh santri para molotan perak peren apa? Peren mulian benih perena lahir Gusti Nabi. Itu apa-apa ya sah-sah saja. Sampean bahagia karena bulangan, karena buah-buahan, yaitu memang normalnya manusia. Tapi paling tidak masukkan juga dalam hati kebahagiaan atas kelahiran Gusti Nabi. Pun ini dulu Suwaibah itu memberi kabar kepada Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir. Siapa? Muhammad. Saking bahagianya Abu Lahab pas merdekakan itu Suwaibah, tujuannya untuk ngerabet Nabi Muhammad. Akhirnya nyusuin Nabi Muhammad. Beliau itu nyusuin Nabi bukan hanya Nabi saja, tapi bersama putranya Suwaibah yang bernama Masruh dan juga Abi Salamah. Detik air susu beliau itu ekateloen Nabi Muhammad, Masruh dan Abi Salamah. Walaupun Nabi bukan anaknya Suwaibah, tapi Suwaibah itu sangat mencintai Gusti Nabi. Lah siapa yang tidak cinta pada Nabi? Itu Nabi walaupun di situ saat itu masih bayi, tapi beda dengan yang lainnya. Genteng tak kepra kan. Beda nanti kalau misalkan pah bayina celeng celeker bukan akan toan menurut misalkan tidak punya keistimewaan ya mungkin di situ kurang perhatian ya mungkin. Ini Rasulullah sempurna. Bahkan sebelum menyusui Nabi, Suwaibah itu sempat nyusuin Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, sekaligus saudara satu rodok, berarti satu tunggal susuan. Makanya dulu sempat bercerita anaknya anaknya Hamzah ini sempat ditawan bedenang Mekah. Nah kemudian ya sebetulnya kan secara jalur nasabi anaknya Sirnyaman Hamzah itu kan sepupuh. Hamzah ini kan teretana Abdullah sarang Hamzah itu kan adik kakak. Berarti Nabi ben anan Hamzah itu sepupuh. Hakikatnya kan bisa dinikah, iya kan? Hakikatnya bisa dinikah, sepupuh ini kan bisa kawin. Akan tetapi apa dawuh Nabi, innaha la ibnatu akhi minar rodoah. Anak dari Hamzah ini sebetulnya adalah anak saudaraku dari tunggal susuan, berarti penakan. Saudara, anaknya saudara kan penakan, iya benda. Padan kuliah anan hikmah ini kan tang penakan lebih lah. Oleh kuliah kabin bi penakan kan tidak boleh. Nah ini sehingga memunculkan hukum yang baru, tidak boleh dinikah. Ini gara-gara lambe Hamzah itu pernah nyosoh pada ibu yang sama dengan Nabi, yaitu Sayyidatina Suwaibah. Lah setelah besar Nabi itu malah tidak menghilangkan jasa beliau. Nabi sering ngirim nafkah, hadiah berupa pakaian dan seterusnya kepada Suwaibah sampai Suwaibah ini meninggal dunia. Ini sebagai balas jasa gitu kan. Wakilah aslamat asbatal khilafah Ibnu Mandah wa Hakah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Suwaibah itu agamanya mengikuti kaumnya, yaitu jahiliyah, agama jahiliyah.
Akan tetapi menurut satu pendapat yang lain, Suwaibah ini adalah aslam, masuk ke dalam agama Islam. Tapi kita yang madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah hendaknya mengikuti pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa Suwaibah itu adalah masuk Islam. Kenapa? Apakah bahaya kepada Nabi? Ya tentunya tidak. Cuman di situ kita tidak ingin, kalau ikut pendapat yang pertama, Nabi itu kan diberikan air susu oleh Suwaibah. Tentunya bagian dari anggota tubuh Suwaibah termasuk air susu mengalir ke sekujur tubuh Nabi Muhammad. Dan itu hendaknya tidak terjadi. Artinya Nabi Muhammad itu energinya berkembang tumbuh dari darah orang yang tidak mukmin, yaitu perempuan kafir. Lebih baik kita, ini kan juga himbauan dari para ulama, kita ikut pendapat yang kedua yang menyatakan jemen serah Suwaibah ini masuk Islam. Summa ardo'athu nuli nyusoni ing Gusti Nabi sapa al-fatatu wadon nom. Sapa al-fatatu wadon nom rupane Halimatus Sa'diyah tu Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ono apa kelakuan iku qadroddah teman-teman nolak. Iku qadroddah teman-teman nolak sapa kullun saben-saben suwiji minal qaumi saking kaum. Sadiyaha ing susune Halimah. Sadiyaha ing susune Halimah li fakriha krono fakire Halimah. Li fakriha krono fakire Halimah wa abahu lan moh sapa kullun ing sadiyaha. Wa abahu lan moh sapa kullun ing abahu. Wa abahu lan moh sapa kullun ing sadiyaha. Pun sampai kena kata pun. Pun terakhir saya jelaskan, selastari Suwaibah menyusui Gusti Nabi baru etremah sareng Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Ini yang masyhur. Jadi saya nyusuin Nabi ini kepada telok. Pertama Aminah ibundanya, kemudian Suwaibah Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini masyhur, banyak dari kelompok-kelompok di masyarakatnya itu yang tidak suka, karena beliau itu punya jasa, punya pekerjaan untuk menyusui anak. Memang itu kerjaannya beliau, nyosoin anak. Ya jadi dulu itu jual air susu itu kelakuan karena di Arab itu jual air susu itu kelakuan. Dia tidak keton men beda orang bini acece ay sampai sek sosona maksud bayi kan gitu maksudnya bayi itu sudah biasa dulu, termasuk salah satu yang bekerja seperti itu adalah Halimah. Akan tetapi banyak masyarakat sana yang tidak suka. Kenapa? Halimah itu orang fakir, koros orangnya koros fakir, yang jelas gizi susunya itu kurang. Cerengah kan orang korang, berarti kan air susunya tidak banyak gizi kan. Kalau disalurkan pada bayi kan kurang baik, iya kan. Nah, ini malah banyak yang nolak. Akan tetapi nanti pada akhirnya Nabi jatuh dalam pangkuannya, kemudian mengalirkan banyak barokah nantinya. Mungkin Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.